Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Di sini kami dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang materi penyempurnaan atau penggantian alat kelamin dengan anggota yaitu Lailatul Mu'arrafah dengan NIM 932128719, Amrina Rosyada dengan NIM 932129219, Karismatus Sholihah dengan NIM 932129519 dengan mata kuliah Masailul Fiqih. Mohon disimak ya. Yang pertama, pengertian penyempurnaan atau penggantian alat kelamin. Manusia yang lahir dalam keadaan normal jenis kelaminnya sebagai pria atau wanita karena mempunyai alat kelamin satu berupa zakar atau penis atau farj atau vagina yang normal karena sesuai dengan organ kelamin dalam. Tidak diperkenankan oleh hukum Islam melakukan operasi ganti kelamin. Secara etimologi, transgender berasal dari dua kata yaitu trans yang berarti pindah atau tanggungan, pemindahan, dan gender yang berarti jenis kelamin. Adapun istilah lain yang digunakan dalam operasi penggantian kelamin adalah transseksual, yaitu merupakan terjemahan dari bahasa Inggris. Disebut transseksual karena memang operasi tersebut sasaran utamanya adalah mengganti kelamin seorang waria yang menginginkan dirinya menjadi perempuan. Sedangkan secara terminologi, transgender atau transseksual diartikan dengan suatu gejala ketidakpuasan seseorang karena merasa tidak adanya kecocokan antara bentuk fisik dan kelamin dengan kejiwaan, atau adanya ketidakpuasan dengan alat kelamin yang dimilikinya. Beberapa ekspresi yang dapat dilihat ialah biasa dalam bentuk dandanan atau make up, gaya, dan tingkah laku, bahkan sampai kepada operasi penggantian kelamin. Kalau boleh dikatakan, operasi penggantian alat kelamin adalah gerak perpindahan manusia dari suatu takdir menuju takdir yang lain, yaitu dari keadaan kelamin yang tidak normal atau disfungsi menuju kepada keadaan yang normal dan berfungsi sebagaimana mestinya. Keadaan kelamin baik laki-laki maupun perempuan yang tidak normal merupakan masalah tersendiri bagi mereka yang mengalaminya. Seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan rekayasa manusia, maka masalah tersebut ditemukan berbagai solusi, dan solusi yang paling real adalah operasi untuk memperbaiki dan menyempurnakan alat kelamin tersebut. Operasi penggantian alat kelamin ini biasa disebut sebagai genitoplasti. Pergantian jenis kelamin dapat dilakukan oleh setiap orang yang merasa dirinya memiliki kelainan seksual. Hal ini dapat dilakukan atas permintaan dari pihak yang bersangkutan dan disetujui oleh psikiater, psikolog, ahli hukum, ahli agama, dokter ahli andrologi, dokter ahli bedah, dokter ahli kebidanan, maupun dokter kandungan, serta dokter ahli anestesi. Tidak semua permintaan operasi jenis kelamin dapat dikabulkan oleh tim ahli medis. Jika pemeriksaan andrologi dan psikologi pasien normal, maka yang bersangkutan disarankan untuk menjalani terapi reorientasi seksual terlebih dahulu. Yang selanjutnya yaitu hukum pergantian kelamin dalam Islam. Seorang laki-laki dilarang dalam Islam menyamakan dirinya dengan perempuan, dan sebaliknya, perempuan dilarang menyamakan dirinya dengan laki-laki, baik perilakunya, pakaiannya, dan lebih-lebih bila ia mengganti kelaminnya. Salah satu hadis yang dapat dijadikan dasar diharamkannya perbuatan tersebut yaitu yang artinya Muhammad bin Bashar menceritakan kepada kami, menceritakan Gundar kepada kami, kepada Syu'bah dari Qatadah, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki. Secara garis besar, beberapa ulama lokal telah mengelompokkan hukum operasi kelamin dalam 3 bagian ini. Yang pertama, operasi untuk tujuan taghyir atau tabdil, yaitu sekedar mengikuti keinginan atau demi kepentingan tertentu. Hukumnya adalah haram dan ini berlaku umum pada semua anggota badan.
Hukum haram di sini karena sama dengan mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Beberapa ulama mendasarkan dari Al-Qur'an, yaitu Quran surat An-Nisa ayat 119 yang artinya, dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan menyuruh mereka memotong telinga-telinga binatang ternak, lalu mereka benar-benar memotongnya, dan akan aku suruh mereka mengubah ciptaan Allah, lalu benar-benar mereka merubahnya. Barang siapa yang menjadikan syaitan menjadi pelindung selain Allah, maka sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata. Yang kedua, jika operasi kelamin yang dilakukan bersifat perbaikan atau penyempurnaan, maka diperbolehkan. Seperti seseorang yang mempunyai alat kelamin tetap abnormal atau tidak ada sama sekali, maka menurut sebagian ulama dianjurkan untuk melakukan operasi penyempurnaan kelamin sehingga menjadi kelamin yang normal, karena hal itu merupakan suatu penyakit yang harus diobati. Pendapat ini juga didasari dari hadis Rasulullah SAW yang artinya Rasulullah melaknat orang laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki. Hadis tersebut menegaskan agar setiap seorang laki-laki benar-benar jelas kejantanannya dan seorang perempuan benar-benar kewanitaannya. Oleh karena itu, bagi mereka yang belum jelas baik kejantanannya atau kewanitaannya, maka sebaiknya diperjelas. Dan yang ketiga, operasi pembuangan anggota badan yang berlebih. Operasi ini untuk kasus seseorang yang mempunyai alat kelamin ganda atau al-fusta, maka diperbolehkan. Tujuan operasi ini untuk memperjelas atau lebih memfungsikan salah satu alat kelaminnya. Yang selanjutnya yaitu tentang syarat orang yang boleh melakukan penyempurnaan atau penggantian alat kelamin. Yang pertama yaitu operasi penggantian jenis kelamin yang dilakukan terhadap orang sejak lahir memiliki kelamin normal. Ini tidak diperbolehkan oleh syariat Islam untuk melakukan operasi kelamin. Menurut fatwa MUI, ini sekalipun dirubah jenis kelaminnya yang semula normal, kedudukan hukum jenis kelaminnya sama dengan jenis kelamin yang semula sebelum dirubah. Yang kedua, yaitu tentang operasi perbaikan atau penyempurnaan kelamin yang dilakukan terhadap orang sejak lahir memiliki cacat kelamin, seperti zakar atau vagina yang tidak berlubang atau tidak sempurna. Operasi kelamin yang bersifat tashih atau takmil atau perbaikan atau penyempurnaan dan bukan penggantian jenis kelamin, menurut para ulama diperbolehkan secara hukum syariat. Yang ketiga yaitu tentang operasi pembuangan salah satu dari kelamin ganda yang dilakukan terhadap orang sejak lahir memiliki dua organ atau jenis kelamin. Maka untuk memperjelas atau memfungsikan secara optimal dan definitif salah satu alat kelaminnya, maka diperbolehkan melakukan operasi untuk mematikan dan menghilangkan salah satunya. Sedangkan jenis operasi yang melibatkan kelamin diantaranya ada 3 jenis, yaitu yang pertama operasi yang dilakukan bagi menukar jantina lelaki kepada wanita atau sebaliknya. Perkara ini merupakan seburuk-buruk amalan yang canggah dengan fitrah semula jadi manusia. Hal ini dilakukan disebabkan dorongan hawa nafsu yang menginginkan kelamin yang diidamkan serta lemahnya pengetahuan agama terhadap individu yang berkenaan. Dan yang kedua yaitu operasi kelamin yang bersifat tashih atau takmil, yang artinya untuk perbaikan atau penyempurnaan, bukan penggantian jenis kelamin, dan menurut para ulama, operasi tersebut diperbolehkan secara hukum syariat. Jika kelamin seorang tidak memiliki lubang yang berfungsi untuk mengeluarkan air seni dan mani, baik alat kelamin laki-laki maupun perempuan, maka operasi untuk memperbaiki atau menyempurnakannya diperbolehkan, bahkan dianjurkan dalam syariat Islam, sehingga alat kelamin tersebut menjadi normal karena kelainan seperti ini merupakan suatu penyakit yang harus dioperasi.
Yang ketiga yaitu operasi terhadap seseorang yang mempunyai alat kelamin ganda, yaitu mempunyai penis dan juga mempunyai vagina. Maka untuk memperjelas dan memfungsikan secara optimal dan definitif salah satu alat kelaminnya, ia boleh melakukan untuk mematikan dan menghilangkan salah satu alat kelaminnya. Itu tadi merupakan penjelasan tentang penyempurnaan atau penggantian alat kelamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kami dari kelompok 7 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.